Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi menemui advokat muda berbakat dan saya terus terang punya harapan yang sangat tinggi terhadap Mas Krishna Harimurti. Karena melihat konstelasi praktek hukum di Indonesia belakangan ini, saya patut untuk bertanya kepada Mas Krishna. Selamat berjumpa Mas Krishna. Selamat pagi Pak Argo dan semuanya. Ya. Sehat selalu. Mas Krishna, ini terus terang saya melihat di lapangan dengan carut marutnya dunia hukum di Indonesia belakangan ini. Itu saya cukup gelisah dan saya ingin bertanya kepada Anda. Sebetulnya apa yang Anda rasakan, apa yang Anda gelisahkan juga terhadap situasi praktek hukum di Indonesia belakangan ini? Terima kasih Pak Argo. Tentu sama apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kita tentu akan mempunyai rasa gelisah ya. Gelisahnya dalam hal apa? Dalam konteks proses penegakan hukum. Artinya perkembangan hukum di Indonesia ini kan tentu harapan masyarakat khususnya dan para pencari keadilan, hukum itu menjadi garda yang terdepan dan sebagai pelindung masyarakat. Tetapi akhir-akhir ini kita barangkali menjumpai praktek-praktek hukum dijadikan sebagai alat penguasa, yang mana banyak sekali lah kita temui hukum mungkin bisa jadi disusupi oleh politik. Nah, ini kan digunakan oleh penguasa sebagai alat untuk menciptakan bahwa hukum itu bisa dipergunakan. Padahal hukum itu kan sebagai panglima. Artinya kalau panglima kan sebagai pimpinan tertinggi, dia tidak bisa dipengaruhi siapapun. Karena hukum itu memang apa adanya, harus seperti itu dijalankan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Itu Pak Argo. Apalagi inginnya kan negara kita ini kan negara hukum ya, bukan negara kekuasaan ya. Itulah yang menjadi artinya restat bukan mastat itu. Betul, kita belajar seperti itu Pak. Hanya praktek bagi para penegak hukum khususnya, dan antara hukum dan politik itu mestinya berjalan beriringan, bukan saling mempengaruhi. Sehingga apa? Tercipta suatu kepastian hukum namanya. Kalau itu ada pengaruh dari sikap politik, tentu akan sudah tidak bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat secara penuh Pak Argo. Termasuk sebetulnya kalau yang kita diajarkan di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah kan prinsip-prinsip trias politika itu kan seharusnya dipegang teguh itu ya. Betul sekali. Faktanya kan kita tahulah yang namanya kekuasaan itu memang mestinya menempatkan hukum ya, menempatkan hukum itu sebagai fondasi dalam proses bernegara. Beda antara sikap politik dengan itu, hukum sebagai fondasi dalam penegakan hukum itu sesuatu yang berbeda Pak. Lalu Mas, saya ingin sedikit lebih mendalam lagi. Ketika Anda praktek dalam keseharian, Anda juga mengalami kegelisahan seperti itu. Itu bersama teman-teman itu Anda inginnya seperti apa itu? Ya begini Pak, kegelisahan kami ini mungkin dirasakan tidak hanya 1-2 orang, mungkin banyak kalangan ya. Hanya sistem. Kita ini kan masuk dalam satu sistem hukum. Sistem hukum yang memengaruhi Indonesia ini sudah ada, dan memang kita harus mengikuti sistem itu. Tetapi kalau kita melawan sistem itu tidak bisa. Hanya kalau kita sebagai penegak hukum, khususnya saya sebagai advokat, bagaimana menciptakan ruang, menciptakan suatu hal yang walaupun itu berbeda, tetapi esensinya adalah proses penegakan itu harus dijalankan sebagaimana mestinya. Kita tidak mungkin bisa merubah sistem itu tanpa yang namanya sikap politik atau yang namanya proses politik. Tetapi paling tidak bagi penegak hukum khususnya kita, kalau saya mengomentari dari sisi saya ya sebagai advokat, tentu kita harus memegang teguh yang namanya profesi advokat itu. Kita memegang teguh integritas moral. Marwahnya harus kita pegang teguh dulu. Baru kalau toh pun nanti kita harus berhadapan-hadapan dengan yang namanya sistem, tadi ya sistem oknum,
itu berbeda cerita. Yang terpenting adalah bagi kita proses hukum ditegakkan dengan memegang namanya apa? Etika moral. Ini sangat penting, Pak. Integritas moral. Ini juga sangat penting. Maka nanti akan melahirkan yang suatu apa? Keadilan bagi masyarakat. Kurang lebih seperti itu, Pak Argo. Ya. Meskipun dalam praktek di lapangan moralitas atau etika itu memang banyak ditabrak itu ya. Ya, kita kembalikan ke masing-masing individu. Tapi kalau bagi kami, Pak Argo bertanya, walaupun katakan seperti buah itu, selalu Bapak mengidentikan jangan sampai matang belum waktunya sudah jatuh. Atau bahasa Jawanya apa, Pak? Jadi beluluk ya. Nah, kita harus mengikuti proses saja, proses yang benar dan waktu yang tepat, dan perkembangan ini kita ikuti saja. Artinya tidak perlu bahasa Jawanya itu gigih mongso. Ada waktu kok. Tuhan nanti menyiapkan kita seperti apa. Yang terpenting proses kita ikuti dengan baik. Dan penegakan hukum walaupun kecil tidak apa-apa, kasih suatu warna. Apa warnanya? Lakukan itu dengan sepenuh hati, wujudkan keadilan itu. Bagaimana bagi sisi advokat pembela? Lakukan pembelaan yang benar. Tanpa harus apa? Ya main mata dengan penegak hukum yang lainnya. Artinya apa? Cukup kita melakukan apa yang terjadi sebenarnya. Mari kita bela bukan manusianya tetapi hak-hak hukumnya. Nanti juga akan kelihatan. Artinya proses penegakan hukum itu kalau dijalankan secara benar tanpa ada tanda kutip, semua akan berjalan dengan tepat. Minimal kalau tidak besar merubah suatu keadaan dari hal kecil, paling tidak menjadi cahaya yang terang. Oke. Terakhir Mas Krishna, harapan Anda seperti apa, minimal harapan Anda secara pribadi terhadap penegakan hukum di Indonesia ini? Ya, harapan secara pribadi tentunya begini, Pak. Harus ingat ya, kita semua ini pada waktunya akan diminta pertanggungjawaban. Kita sebagai penegak hukum nantinya pun kita juga harus dihadapkan pada pengadilan yang terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, ingatlah hari ini dan hari besok itu adalah suatu yang berbeda. Mumpung ada kesempatan dan waktu, ingatlah, karena matahari pun terbit dari timur, tenggelam dari barat. Satu yang saya selalu sampaikan, minimal tegakkan yang namanya etika moral. Karena hukum ini akan tegak ketika etika moral ini ditegakkan. Minimal kita pegang teguh itu. Hukum bisa berjalan, bisa dimanipulatif, bisa disinggahi atau bisa tidak ditepati secara tepat aturannya letterlek, tetapi etika moral itu adalah manusia dirinya dengan moralitas terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja. Kalau etika moral sudah tidak ada, apa yang mau kita pertanggungjawabkan secara hukum? Yang berbicara hati itu akhirnya ya. Ya, itulah Pak. Oke, terima kasih Mas Krishna. Sama-sama Argo. Ya, lain kali saya akan datang lagi. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho, sampai jumpa.